Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Intan Permata Walet yang selalu membahas tentang harga-harga sarang burung walet dan juga tentang dunia perwaletan ya, kawan-kawan ya. Ini saya kedatangan tamu Bapak ini, Bapak sama Ibu. Bapak siapa Pak? Ini dari dekat lah dari saya ya, desa sebelah lah. Ah, perjalanan kira-kira 5 menit lah ya Pak. Ya. Nah, jadi Bapak ini bawa bahan ini ya, sarang waletnya. Nah, gitu ya. Jadi berapa beratnya dan juga berapa harganya, bagaimana kondisi bahannya. Nah, nanti kita lihat ya. Oke, bosku. Nah, oke bosku ya, langsung kita timbang ya. Kita taruh aja langsung. Pak, lihat Pak, ini aja bahannya kan nggak pala banyak ya. Paling berapa on gitu ya. Nah, ini langsung aja ya Pak. Nah, gitu. Langsungkan aja. Oh, jadi kabarnya itu Pak, bahwasanya bahan harganya itu sebetulnya nggak turun, cuma dengan keadaan sekarang ini kan mau Imlek ini, jadi bos-bos itu nggak banyak yang nggak turun gitu ya, nggak turun ke lapangan dan harga pun terserah pengepul gitu. Nah ini bahannya kawan-kawan ya, ini bahannya kronis ringan ya. Nah gitu ya, ini bahannya beratnya 270, bersihnya 270 Pak, 2 on 70 ya Pak. Nah gitu. Nah, coba kita lihat bahannya ya. Nah oke ya, kawan-kawan ya, inilah bahannya ya. Nah ini panen yang kedua ini, panen yang kedua dari gedung yang ukurannya berapa Pak? 4x8. 4x8. Iya, 4x8 berapa lantai? 2 lantai. Umur Pak. Umur 3 tahun. 3 tahun ini. Karena masih pemula, istilahnya mengikuti melihat dari YouTube, dari kawan-kawan tetangga, sambil sekarang ini hasil masih sedikit, belum banyak gitu, belum mengerti juga bagaimana cara memasarkannya. Ya kebetulan juga jumpa dengan uh, ya Intan Permata Walet ini, sekaligus mungkin tetangga juga kawan. Kalau pakai pakan Bapak? Nggak ada, nggak ada. Air Pak? Media air selalu dikasih, namun tidak serutin karena ya takut itu tadi, karena kami mengharapkan datangnya walet itu kan tidak terganggu. Nah itu karena aktivitas namanya burung liar, kami tidak mengerti juga kalau aktivitas nanti keluar masuk, jangan-jangan burung itu yang sudah di dalam kabur. Iya. Kalau burung hantu Pak pernah Nggak ada, apa? aman karena sesuai dengan abang nih yang sudah senior kami dulu apa, bagus pakai jaring pengaman, pakai tali Iya, ditutupnya iya, itu. pakai tali Pak. Ya pakai tali. Iya Pak. Ini sekali panen Bapak ini sekali berapa? Ini belum bisa ditentukan ya karena kan populasinya belum banyak, belum bisa dipastikan ya dikembangkan. Nah begitu ya kira-kira kawan-kawan ya, bahwasanya Bapak ini pun membuat
untuk hama burung hantu itu pakai trali gitu ya Pak ya, pakai trali. Cuma nggak ada pakan ya, nggak ada pakan. Habis itu kalau air diusahakan lah ada gitu ya, karena memang suhu udara itu di dalam, suhunya itu yang perlu diperhatikan kali kalau kalau di gedung walet ya. Nah ini bahannya ya bosku ya, bahan ini kronis ringan ya bosku ya. Nah ini. Nah ini bahannya ya kawan-kawan ya. Nah begini. Dia udah bau, habis itu kronis ringan ya. Nah, Nah, gini ya. untuk apanya ini panen ini nanti gimana Pak? Kalau supaya tidak manen supaya tidak terjadi istilahnya kronis ringan kata abang itu, sebagai petani bagaimana cara untuk menghasilkan panen yang baik? Nah itu ya kawan-kawan ya, mana tahu ada kita buat pemula ya, bagaimana cara agar supaya panen itu tidak begini ya. Maksud saya itu menjadi usahakan seperti inilah. Nah ini tadi ada saya panen sedikit ya. Nah bagaimana biar ini sarang dari saya ya, sarang dari sini, ini dari saya. Nah yang pertama yang jelas kita tentu harus populasi dulu Pak. Kita itu yang kita usahakan dulu ya, populasi. Kalau populasi udah banyak dia akan bagus sendiri, itu kuncinya Pak. Tetapi kita bisa aja bagi pemula ya, bagi pemula bisa aja kita usahakan bagaimana bahan kita itu bagus ya. Tentu dengan cara panen yang pas gitu. Nah, dengan cara panen yang pas. Caranya mulai dari nol itu Pak. Kan ini kan udah panen nih. Ya udah panen, kapan kira-kira panennya? Tadi atau kemarin? Nah umpamanya tadi lah, tadi kita panen, habis itu dari hari ini coba dicatat ya kan, tanggal ini tanggal berapa sekarang? 20 kayaknya, 20 kayaknya. Nah ini ya, jam jam 3 ini ya, tanggal 20 bulan 1. Nah ya kan, tanggal 20 bulan 1 ini, berarti bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, nah bulan 5 itu Pak. Bulan 5 awal Bapak udah baru masuk ke dalam itu. Nanti rasakanlah perkembangannya bagaimana. Nah, tapi memang betul-betul jangan ditengok-tengok ya. Jangan dilihat-lihat, pokoknya dia udah biarkan aja. Tapi tadi ini kan tadi panennya diusahakan dulu, ini kan mungkin belum disemprot Pak. Nah ini besok lah, mulai besok pagi Bapak semprot, Bapak kasih media air, diusahakan pakan ada. Pakannya ringan aja Pak, seperti nanas gitu ya. Buah nanas bawa sekarung di atas itu. Nah, itu Bapak ini dimikkan Pak. Pernah terjadi saya kasih umpan makanan tambahan yang seperti saya tirukan di YouTube menonton itu, namun halnya kami trauma burung itu tidak pulang karena mungkin tafsiran saya terlalu menyengatnya nanas itu yang banyak saya taruh di media atas sama di bawah di RBW atas. Nah, saya rasakan memang begitu. Saya tengok di sore hari burung ini kok nggak pulang gitu. Kan nampak biasa burung mau maghrib tuh pulang dia. Nah, itu trauma dari situ kami nggak mengerti untuk langkah selanjutnya karena ya itu tadi saya tidak pakai lagi makan tambahan karena kami membutuhkan burung itu berkembang dulu. Kalau nanti banyak mungkin makanan tambahan bisa karena populasi kan masih sedikit. Jadi saya nggak mengerti nanti kalau makanan tambahan itu berapa
banyak yang dikasih itu belum mengetahui, belum mengerti. Jadi untuk pengalaman Abang sendiri sebagai peternak juga nanti bisa di-share juga di kawan-kawannya nanti. Nah gini ya Pak ya, kalau seumpamanya tentang nengok walet itu pulang Pak, kan maghrib umpamanya pulang, itu bukan apa Pak, maksudnya ada masanya itu walet itu lambat pulangnya Pak. Nah contoh aja lah sekarang ini, pada musim-musim sekarang ini agak lambat ini Bu, waletnya. Iya, ada juga yang mungkin dekat dari sini dia, dari gedung dia akan masuk, tapi umumnya Pak lambat lambat Pak pulangnya itu Pak. Jadi jangan khawatir nanti. Kalau nggak akan kayak gini lah apanya. Nah gitu, bukan bukan itu dia lari atau bukan kabur atau bagaimana Pak. Karena burung walet ini kan mencari makan jauh-jauh gitu ya. Jauh nanti dia maghrib itu pulang. Pulang itu bukan nanti pas azan dia pulang semua, enggak. Dia sampai gelap itu Bu. Nah sampai gelap. Makanya kalau ada kita CCTV, kita lihat nampak itu Pak. Nah gitu, jadi bukannya nanti pas azan pulang gitu rame-rame dia kok nggak sepi, kok nggak nampak. Ya itu dia lambat, lambat pulangnya. Kadang-kadang udah udah gelap masih ada juga lagi yang pulang gitu. Karena Nutup pintu RBW itu jam berapa itu idealnya? Kalau nanti kemalaman takutnya nanti burung hantu itu kan udah masa keluar. Nah, jam berapa itu kira-kira? Nggak mungkin jagai pintu terus. Iya. Iya, iya. Ya ini udah kedapatan 2 hari yang lewat Pak sama RBO saya yang belakang. Bahwasanya itu apa jam jam 7 itu udah masuk burung hantunya dalam. Jam 7 padahal burung walet masih masih keluar apa arah pulang semua itu masih banyak-banyaknya. Dia masuk, Pak. Nah, jadi sekarang ini orang azan aku di luar aja masih. Atau enggak saya buru-buru sholat, habis itu langsung nanti bawa senter bawa apa keluar. Nah, gitu. Jadi ya sekarang ini ya kan waktu sholat jam berapa itu kan? Sebelum jam 7. Nah, setengah 7 kan kita udah sholat duluan. Nanti kan masih sempat lah kita jagain gedung walet kita. Itu sekarang yang perlu diapain Pak kayaknya. Kalau bisa memang ada senapan angin ya. Jadi paling tidak itu menakut-nakuti burung hantunya lah. Seumpamanya nggak kita tembak nggak kena kan paling tidak dia udah kapok. Nah gitu aja sekarang Bu caranya. Karena memang dia makhluk hidup juga kan pingin hidup gitu kan. Jadi kalau saya gitu Pak, makanya bikin trali ini kan kita nggak membunuh dia. Dia pun makhluk hidup kan. Tapi kalau dia mendekat sama RB kita ya ditakut-takutilah dengan cara senapang kita tembak kan kadang-kadang nggak mempan itu Pak. Kalau nggak kena sayap atau kepalanya dia nggak jatuh itu Pak. Dia tetap hidup dia kayaknya. Karena sering gitu ya tembak Pak, kena tapi bisa terbang karena mungkin badannya atau yang nggak fatal yang kena gitu. Tapi kalau sayapnya patah itu udah jelas jatuh atau enggak kepala dia akan jatuh. Nah gitu. Jadi setidaknya kita harus menakuti lah. Gitulah keadaan sekarang ini Pak. Jadi burung hantu memang di tempat kita ini luar biasa memang. Nah itulah yang terjadi 2 hari yang lewat. Masuk dia Pak. Ya itulah untung saya cepat. Besok paginya malah tokek yang yang masuk ke dalam. Tokek pernah jumpa? Pernah jumpa. Iyalah kalau gitu harus kita bunuh kan. Nah begitu ya kawan-kawan ya. Jadi tadi tentang apa tadi ya putus hilang aja apanya percakapan kita tadi yang tentang biar untuk makanan tambahan tadi. Oh ya makanan tambahan itu. Kalau di gedung saya Pak, sebetulnya kalau menurut saya pakan itu bagus Pak. Nah pakan itu jangan nanti anggap dia baunya itu menyengat enggak. Cuma kita mengkhawatirkan nanti adanya
kelelawar yang masuk karena berbauan itu. Tapi kalau nanas kayaknya enggak, Pak. Tapi kalau umpamanya pisang, pepaya, kan banyak juga itu yang dihasilkan oleh itu kan. Tapi kan itu apa namanya, mengandung memang bauan yang luar biasa gitu, mengundang kelelawar. Nah, tapi kalau nanas insya Allah enggak, Pak. Selama ini saya taruh di gedung saya dan juga kawan-kawan yang lain yang produksinya mantap itu semua pakai itu, Pak. Nah, jadi jangan khawatir lah kalau itu. Jadi kalau menurut saya itu biar perkembangan ini mantap, ya kan? Nah, besok ini Bapak masuk, Bapak semprot hama-hama Bapak semprot, ya kan, biasalah. Hama, habis itu kalau bisa, kalau masih begini sarangnya, kalau saya ini masih perlu parfum saya, Pak. Saya harus perlu parfum untuk memancing walet-walet lain yang untuk bisa nginap lagi di gedung kita. Nah, gitu kalau menurut saya. Tapi itu saya terapkan dalam gedung saya, Pak. Nah, nanti baru 3 bulan atau paling lambat 4 bulan baru Bapak cek. Insya Allah itu Pak pertambahan bagus itu, Pak. Nah, di situ pengalaman yang menjawabnya. Nah, oke ya, bosku, ini kawan-kawan ya semua ya, bahannya ya. Nah, bahan begini saya hargai dengan harga 5 juta, bosku ya. Nah, bahan begini kronisnya saya hargai dengan 5 juta. Nah, begitu ya, bosku ya. Nah, oke ya, bosku ya. Ini bahannya. Kita hargai dengan harga 5 juta. 270 ya. Kali 5 juta, duitnya 1.350.000, Bu. Nah, iya. Ini Pak, dihitung Pak. 1.350.000. Ini transaksi saya juga ya pada hari ini. Semalam tanggal 19 ya. Nah, ini tanggal 20 jam 3.13. Nah, gitu dengan Bapak Muhammad. Nah, ini Bapaknya. Mudah-mudahan ke depan Pak panennya Bu ya tambah banyak. Cuma ya dengan kesabaran. Ya harus bersabar kalau ini ya. Karena 4 bulan ini Bu. 4 bulan dari nolnya dia bikin sarang sampai terbang anaknya itu Pak 4 bulan Pak. Nah gitu. Jadi begitu dulu transaksi saya pada sore ini ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share, bosku. Nah begitu dulu. Oke Pak. Sip Pak. Iya. Oke. Begitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.